أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau zalim, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan lagi perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salat sering salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang insyaallah syafaat dia akan berikan kepada kita semua di hari yang bagaimana. Sahabat sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu sekali terkait dengan surat Al-Imran ayat 133 sampai 136, dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana intisari dari ayat tersebut. Masya Allah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ayat tersebut. Bahwasanya
Allah menganjurkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Karena ini yang membedakan kita antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Perbedaan di sana, ya. Di mata Allah perbedaan di situ. Bukan kekayaan kita, bukan tampang kita, bukan barangkali jabatan kita, tapi ketakwaan kita. Apapun jabatan kita, kalau kita bertakwa, insya Allah Allah memberikan sesuatu yang kita inginkan, yaitu surga. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan ketika kita berbicara mengenai anjuran bertakwa. Ya, apalagi momen sekarang adalah momen-momen Ramadan, di mana salah satu goal atau output dari kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk menginfakkan. Infak di sini adalah kita mengeluarkan sebagian dari harta kita, ya, dalam kondisi yang lapang atau dalam kondisi yang sempit. Dalam kondisi yang lapang barangkali gampang buat kita untuk berinfak, karena harta kita barangkali ya bulat. Kemudian rezeki kita barangkali lancar, kemudian kita berinfak, namanya gampang. Tapi ada suatu pertanyaan besar ketika ternyata rezeki kita sedang seret, atau bahkan harta kita tidak begitu banyak. Ya, contohnya barangkali yang pertama, sebagai seorang mahasiswi juga, ketika ternyata uang di sakunya tidak begitu banyak, kemudian supaya kita menjadi orang bertakwa seharusnya berinfak, mungkin ini suatu yang berat bagi kita. Di satu sisi kita harus ngirit makannya. Bisa jadi pagi kita makan Indomie, siang kita makan energen, malamnya mungkin promah gitu ya. Tapi kita juga dipaksa nih sama Allah SWT dalam hal yang halus gitu ya, untuk berinfak. Nah, pertanyaan adalah, akankah kita berinfak juga gitu ya, atau tidak? Yang kedua, ya kalau tadi pertama adalah seorang mahasiswa, yang kedua adalah ketika menjadi seorang pekerja atau pegawai. Tentunya kita akan berpenghasilan, ya, punya gaji, punya pemasukan. Tapi mungkin tidak selamanya gaji itu kita dapatkan dalam bentuk yang besar. Ya, jadi potong karena kita kredit motor, gitu ya, kita kredit rumah dan sebagainya, sehingga pemasukan ternyata tidak sebanyak yang tertulis di dalam gaji awalnya. Bisa jadi sangat sedikit sekali. Nah, bagi seorang yang beriman, maka ini tantangan bagi kita, bagi seorang muslim. Apakah kita akan tetap berinfak dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan yang sempit, rezekinya tidak banyak? Ini pertanyaan bagi kita. Ketika kita bisa berinfak, maka insya Allah menjadikan surganya bagi kita. Yang kedua, sebagai seorang yang bertakwa, maka apa yang kita bisa lakukan? Yaitu adalah menahan amarah kita. Momen-momen di bulan suci Ramadan ini adalah momen-momen bagaimana kita untuk menempa diri kita. Kita bersabar dalam berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu kita, dan tentunya menahan amarah kita. Barangkali ketika kita dizolimi orang, ya ini adalah tantangan bagi kita. Bisa nggak kita menahan amarah? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa maafkan orang lain. Maafkan orang lain dalam satu kalimat, kalau kita tulis atau kita update dalam status barangkali gampang sekali, tinggal tulis saja. Dalam tekstual sangat gampang sekali. Tapi dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena memaafkan ini tidak sekedar dalam ucapan doang, tapi dia berangkat dari hati yang terdalam. Kalau kita barangkali ini contohnya, ketika dipukul sama orang, ya memang sakit gitu ya. Tangan kita barangkali kalau dipukul sama orang sakit, tapi sakitnya ini bisa cepat hilang, sehari 2 hari kalau kita olesi balsam ya langsung hilang. Tapi sakit yang dalam hati ini yang barangkali tidak bisa hilang dalam waktu sekejap, bisa jadi seminggu, 1 bulan, setahun, atau bahkan bertahun-tahun baru hilang. Karena apa? Susah sekali memaafkan kalau kita bicara dari hati. Ya, maka kita berupaya semoga kita selalu dimudahkan hati kita untuk bisa memaafkan orang lain. Karena insya Allah dengan memaafkan orang lain kita menjadi golongan orang lain. Nah, yang keempat adalah ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik, tentunya dalam kategori yang bermaksiat begitu ya, atau sesuatu yang tidak dianjurkan sama Allah SWT, maka segera bertobat. Segera mengucap astagfirullahaladzim, karena dengan itu insya Allah khilafan kita tadi bisa segera kita batasi, segera kita akhiri, kemudian kita melanjutkan dengan aktivitas positif yang lainnya. Maka segera bertobat ketika kita memang sedang hilang. Yang namanya manusia tidak selamanya pasti berbuat kebaikan terus, kita beda dengan malaikat, dan kita juga tidak sama dengan yang namanya syaitan atau iblis yang akhirnya kita berbuat kesalahan terus. Sekali-sekali mungkin kita hilang, ya,
kita mengerjakan sesuatu yang tidak dianjurkan Allah, maka segeralah bertobat. Nah, dari ketiga anjuran ini, ya, Islam, waktu sempit, dan juga lapang tadi, nahan amarah, memaafkan orang lain, kemudian segera bertobat, inilah kategori orang-orang yang bertakwa, indikator orang yang bertakwa. Dan balasan apa bagi orang-orang bertakwa? Ini ada di surat Al-Imran surat 36, yaitu surga. Nah, sesuatu yang kita rindukan di dunia ini. Ya, dalam ayat-ayat Al-Quran juga diriwayatkan bagaimana surga itu seperti ada sungai-sungai yang mengalir di bawah. Indah semuanya bisa kita request di sana. Tapi seperti apa? Nah, insya Allah kita berusaha bersama menjadi orang-orang yang bertakwa nantinya, sehingga surga itu Allah berikan kepada kita semua. Baik, sahabat muslim, demikianlah tafsir singkat dan penjelasan singkat mengenai surat Al-Imran ayat 33 sampai dengan 36. Intinya adalah kita dianjurkan dan diharapkan semua bersama menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama tadi, kita berinfak, kemudian kita menahan amarah, kemudian kita manfaatin orang lain, dan yang keempat adalah kita segera bertobat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan di bulan suci Ramadan ini semoga kita menjadi orang-orang yang punya menjadi orang bertakwa dan mendapatkan surga Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.